السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Selanjutnya Allah berfirman pada ayat yang ke-84, 85 dan 86. Qala ta'ala: wa idh akhadna mitsaqakum la tasfikuna dima'akum wa la tukhrijuna anfusakum min diyarikum thumma aqrartum wa antum tashhadun. Kata Allah, dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian atas kalian agar jangan kalian menumpahkan darah-darah kalian. Maknanya sama dengan apa yang telah lewat ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa tubu ila bariikum fatubu ila bariikum faqtulu anfusakum. Apa maknanya? Bunuhlah diri-diri kalian. Sebagian kalian membunuh sebagian yang lain. Ini juga sama. La tasfikuna dima'akum, jangan tumpahkan darah-darah kalian. Bukan maknanya jangan kalian bunuh diri, tapi maknanya jangan kalian saling menumpahkan darah. Jangan kalian saling menumpahkan darah, apalagi bunuh diri, termasuk di dalamnya. La tasfikuna dima'akum wa la tukhrijuna anfusakum, dan jangan kalian mengusir diri kalian. Ini juga sama. Maknanya tukhrijun ba'dukum ba'dha. Yukhriju ba'dukum ba'dha. Sebagian kalian mengusir sebagian yang lain. La tukhrijun anfusakum min diyarikum thumma aqrartum. Kemudian kalian mengikrarkan. Artinya kalian sudah menerima perjanjian itu dan sudah mengiyakan. Thumma aqrartum. Kalian sudah berikrar dengan perjanjian ini. Wa antum tashhadun, dan kalian sudah menyaksikan. Di antara isi perjanjiannya
3 perkara. Pertama, jangan tumpahkan darah-darah kalian. Artinya jangan saling menumpahkan darah. Jangan mengusir diri kalian. Artinya jangan saling mengusir dari rumah-rumah kalian. Yang ketiga, akan disebutkan pada ayat berikutnya, yaitu kalau kalian memiliki tawanan maka tebuslah. yakni kalau ada orang-orang Yahudi sesama kalian ditawan maka tebus. Tsumma aqrartum wa antum tashhadun, kemudian kalian mengikrarkan, kalian sepakat dan kalian mengiyakan dan kalian menyaksikan. Ternyata kata Allah, thumma antum haula'i taqtuluna anfusakum wa tukhrijuna fariqan minkum min diyarihim fadhaharuna 'alaihim bil itsmi wal 'udwan. Kemudian kalian adalah orang-orang yang saling membunuh. Kalian menjadi orang-orang yang saling membunuh sesama kalian dan saling mengusir, sekelompok kalian mengusir kelompok yang lain dari rumah-rumah mereka. Tadhaharuna 'alaihim bil itsmi wal 'udwan. Tadhaharun, mereka saling mendukung kelompok lain untuk menyerang saudaranya. Nanti akan diterangkan oleh Syekh Sa'di rahimahullah bahwa yang dimaksud adalah mereka berperangnya dengan cara mendukung suku lain, kelompok lain. Wa iyyatukum usara tufaduhum wa huwa muharramun 'alaikum ikhrajuhum. Dan kalau kalian mendapati tawanan Yahudi, tufaduhum, kalian saling menebus, padahal wa huwa muharramun 'alaikum ikhrajuhum, padahal diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kalian untuk mengusir sesama kalian. Afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd? Apakah kalian beriman pada sebagian kitab Taurat dan kalian kufur pada sebagian yang lain? Kita masuk pada tafsir dari Syekh Sa'di rahimahullah. Qala fi tafsirihi, wa hadzal fi'l al-madhkur fi hadhihi al-ayah fi'lun lil ladzina kanu fi zamanil wahyi bil Madinah. Perbuatan yang digambarkan oleh Allah dalam ayat ini, yang disebut dalam ayat ini adalah perbuatan orang-orang Yahudi yang ada di zaman wahyu. Berarti sekarang sudah berbicara tentang Yahudi yang ada di masa itu, di masa Rasulullah SAW, di masa ayat ini turun. Fi zamanil wahyi, di zaman wahyu. Berarti siapa yang dimaksud? Yahudi Madinah. Ada berapa kelompok Yahudi Madinah? Ada 3 golongan. Ada Banu Nadhir, Banu Qainuqa' dan Banu Quraidah. Qainuqa', Quraidah dan Banu Nadhir. Maka mereka yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh Sa'di rahimahullah, yang dimaksud adalah mereka orang-orang Yahudi yang ada di Madinah ketika itu. Wa dzalika annal Aus wal Khazraj, kejadiannya bahwa suku Aus dan suku Khazraj humul ansar, dan mereka adalah orang-orang ansar dari kalangan Arab, kanu qabla mab'atsin nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam musyrikin. Mereka itu sebelum diutusnya Rasulullah SAW adalah orang-orang musyrik. Suku Aus, suku Khazraj yang nanti setelah Islam dijuluki Ansar, mereka sebelum datang Islam musyrikun, bukan Yahudi. La ya'lamuna al-kitab, mereka tidak kenal kitab apapun. Mereka tidak mendengar dan tidak mengikuti nabi manapun. Mereka musyrikin, penyembah berhala. Wa kanu yaqtatiluna ala 'adatil jahiliyah, dan mereka ala 'adatil jahiliyah
sebagaimana kebiasaannya suku-suku jahiliyah, sering berperang dan terus-menerus berperang antara Aus dan Khazraj. Tidak pernah berhenti berperang. Fanazalat alaihimul firaq ats-tsalath min firaqil yahud. Maka singgahlah di negeri Madinah ini 3 golongan dari kalangan Yahudi, 3 suku dari suku Yahudi. Banu Quraidah, Banu Nadir, dan Banu Qainuqa. Tinggal di Madinah, hidup berdampingan bersama Aus dan Khazraj. Fakullu firqatin minhum halafat firqatan min ahlil Madinah. Dan setiap kelompok dari Yahudi tadi bergabung, yatahalaf, bekerja sama, bantu-membantu, dan bergabung dengan kelompok Arab yang ada di sana. Sebagian bergabung dengan suku Aus dan sebagian bergabung dengan suku Khazraj. Disebutkan ada beberapa pendapat, di antaranya yang menyatakan bahwa Banu Quraidah yatahalaf, bergabung bersama suku Aus. Berarti suku Nadir atau Bani Nadir dan Bani Quraidah dan Bani Qainuqa bergabung bersama Khazraj. Demikian keadaan Yahudi. Yang satu bergabung dengan Aus, kelompok yang lain bergabung dengan Khazraj. Fakanu idza qatatalu a'ana al-yahudu halifahu. Maka ketika terjadi peperangan antara Aus dan Khazraj, Yahudi tadi ikut membantu. Yang bergabung bersama Aus membantu Aus, yang bergabung bersama Khazraj membantu Khazraj. Dan mereka berperang, ikut berperang. Qala a'ana al-yahudi halifahu. Masing-masing Yahudi membela halifnya, ala muqatilihi, melawan musuhnya, alladzina tu'inuhumul firqatul ukhra, yang dibantu oleh Yahudi yang lain. Tergambarkan bagaimana keadaannya. Maka akhirnya Yahudi melawan Yahudi, karena Aus dibantu Yahudi, Khazraj juga dibantu salah satu dari suku Yahudi pula. Maka ketika berperang pula Yahudi melawan Yahudi. Mereka saling bunuh, saling menumpahkan darah. Padahal apa kata perjanjian yang Allah angkat atas mereka? Wa id akhadna mitsaqakum la tasfikuna dima'akum. Dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian atas kalian wahai Yahudi, agar kalian jangan saling menumpahkan darah dan jangan saling mengusir dari negeri-negeri kalian atau dari rumah-rumah kalian. Ternyata dengan bergabungnya mereka pada Aus dan Khazraj, mereka saling berperang dan mereka saling membunuh. Fayaqtulul Yahudi al-Yahudi. Maka akhirnya Yahudi membunuh Yahudi. Wa yukhrijuhu min diyarih, dan mengusirnya dari rumahnya. Idza hasala jala wa nahr. Kalau terjadi al-jala itu pengusiran karena kalah. Mereka punya benteng-benteng. Kalau kalah, maka mereka akan diusir dari benteng tersebut dan bentengnya akan diambil oleh yang menang. Thumma idza wada'atil harbu awzaraha, hingga kalau peperangan sudah mereda, berhenti. Wa kana qad hasala asara, dan ketika sudah terjadi tawanan-tawanan perang sudah selesai, sudah berhenti, sudah reda, dan masing-masing membawa tawanan. Maka ada Yahudi yang dari sini ditawan oleh Yahudi yang di sana. Ada Yahudi yang di sana ditawan oleh Yahudi yang di sini. Baina ta'ifatain, di antara dua kelompok tadi. Maka mulailah mereka melaksanakan Taurat. Karena perintah Tauratnya hendaklah ditebus. Tidak boleh ada seorang Yahudi pun dalam keadaan ditawan. Ini perjanjian yang Allah angkat atas Yahudi. Hendaklah kalian jangan saling bunuh, dan kalau ada Yahudi yang ditawan, tebus. Maka mereka saling menebus. Fada ba'duhum ba'dha. Mereka saling menebus sebagian mereka kepada sebagian yang lain. Dan itu dipegang kuat oleh mereka. Dipegang kuat-kuat. Bahkan sampai orang-orang Arab tahu keadaan mereka. Sehingga ketika terjadi peperangan apa saja, mereka mendapatkan tawanan Yahudi, itu
dijual belikan dengan mahal. Kenapa? Karena pasti akan ditebus oleh Yahudi. Sebagaimana dikisahkan seorang Yahudi ketika mendapatkan, atau ketika bukan seorang Yahudi, seorang yang kenal Yahudi, tahu, mendengar ada tawanan Yahudi di kalangan kaum muslimin, dia bilang, aku beli tawananmu 700 dirham. Itu sudah mahal. Kamu mau wanita tua seperti ini? Iya. Ambil. Ajuz, murah harusnya harganya. Dia beli dengan mahal. Kenapa? Karena Yahudi. Dibeli dengan 700 dirham. Setelah itu dia bawa dan menemui beberapa tokoh-tokoh Yahudi. Wahai Yahud, aku punya tawanan dari suku kalian. Maukah kalian menebus? Oh pasti, kata mereka. Mereka urunan untuk menebus. Aku belinya 700 dirham. Kata mereka, aku beli 2 kali lipat. Dibeli dan dibebaskan. Karena itu sudah terbiasa di kalangan mereka. Pokoknya tidak boleh ada seorang Yahudi pun yang menjadi budak atau tawanan. Mereka akan tebus. Kenapa mereka pegang kuat-kuat prinsip ini, tetapi mereka tidak pegang yang pertama dan yang kedua? La tasfikuna dima'akum wa la tukhrijuna fariqan minkum min diyarihim. Jangan kalian saling bunuh dan jangan kalian saling mengusir. Yang ini tidak diindahkan. Mereka tetap saling bunuh. Yang kedua, mereka tidak peduli. Suruh jangan saling mengusir dari rumah-rumah mereka, mereka saling mengusir. Baik. Tapi yang ketiga, masalah tebusan, mereka pegang kuat-kuat. Pokoknya tidak boleh ada Yahudi yang ditawan. Maka apa kata Allah? Afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd? Apakah kalian beriman pada sebagian kitab Taurat dan kemudian ingkar pada sebagian yang lain? Apakah kalian beriman pada sebagian dan mengingkari sebagian yang lain? Wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun? Demikian ikhwan fillah a'azakumullah, kaitannya ayat ini dengan apa yang terjadi pada Yahudi di Madinah. Kembali kepada ucapan Syekh Sa'di rahimahullah. Qala idza wada'at al-harbu awzaraha wa kana qad hasala usara baina ta'ifataini fada ba'dhum ba'dha, maka mereka akan saling menebus. Inilah yang dikatakan oleh Allah, wa in ya'tukum usara tufaduhum wa huwa muharramun 'alaikum ikhrajuhum. Dan kalau kalian mendapati tawanan-tawanan, kalian menebus. Afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd? Fama jazaa'u man yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya. Dan apakah balasan mereka dari apa yang mereka perbuat kecuali khizyun, kehinaan, kerendahan, fil hayatid dunya, dalam kehidupan dunia. Qala Syekh rahimahullah, fal umuru tsalatsa, maka perkaranya ada 3 yang diangkat oleh Allah sebagai perjanjian atas mereka. 3 perkara. Kulluha qad furidat alaihim. Semuanya dari 3 perkara itu sudah diwajibkan atas mereka. Fa farada alaihim alla yasfik ba'dhum dama ba'd. Yang pertama, agar diwajibkan atas mereka agar tidak menumpahkan darah sebagian mereka terhadap sebagian yang lain. Wala yukhrij ba'dhum ba'dha. Yang kedua, agar jangan mengusir sebagian terhadap sebagian yang lain. Yang ketiga, wa idza wajadu asiran minhum, kalau mereka mendapati tawanan di kalangan mereka, wajaba alaihim fida'uh, maka wajib atas mereka untuk menebusnya dan memerdekakannya. Fa'amilu bil akhir, maka mereka lakukan yang terakhir saja, yang ketiga. Wa tarakul awwalain, dan mereka meninggalkan 2 yang pertama. Perintah untuk jangan saling bunuh, jangan saling menumpahkan darah, mereka langgar. Perintah untuk jangan saling mengusir, mereka langgar. Fa ankarallahu alaihim dalik, maka Allah ingkari atas mereka perbuatan yang seperti itu.
dengan kata-katanya, dengan ucapan Allah, afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Apakah kalian beriman kepada sebagian kitab? Mana sebagian kitab yang diimani? Wa huwa fida'ul asir, yaitu memerdekakan budak-budak Yahudi. Wa takfuruna bi ba'd, tetapi kalian kufur kepada sebagian yang lain, yaitu al-qatl wal ikhraj, pembunuhan dan pengusiran. وفيها أكبر دليل على أن الإيمان يقتضي فعل الأوامر واجتناب النواهي. Dan ini merupakan dalil, bahkan sebesar-besar dalil, bahwa keimanan mengandung makna melaksanakan perintah-perintah dan menjauhi larangan-larangan. Ini faedah penting. Ini faedah yang sangat penting. Bahwa iman yaqtadi fi'l al-awamir wa ijtinab an-nawahi. Bahwa yang namanya iman mengandung konsekuensi mentaati perintah-perintah Allah dan Rasulnya dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Dari mana kita ambil faedah ini? Perhatikan ucapan Allah, afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Pakai kalimat iman, afatu'minu. Apakah kalian beriman pada yang ini dan tidak beriman pada yang itu? Beriman pada yang pertama? Yang mana? Pada masalah Yahudi yang ditawan atau budak harus dimerdekakan. Mereka beriman. Sedangkan yang dua, mereka tidak beriman. Makna beriman pada yang pertama, yaitu mereka melaksanakannya, mentaatinya. Makna kufur pada yang kedua, bahwa mereka menentangnya, tidak melaksanakannya. Berarti kita mendapatkan faedah al-iman yaqtadi, bahwa iman itu memiliki konsekuensi mentaati perintah-perintah dan menjauhi larangan-larangan. Nggak bisa kemudian seorang berkata, aku beriman kepada Allah dan Rasulnya, aku percaya bahwa Allah adalah satu-satunya ilah yang harus diibadahi, dan aku percaya pula bahwa Rasulullah SAW adalah Rasul yang diutus oleh Allah SWT. Titik. Tapi aku tidak mau mengerjakan apapun perintahnya, dan aku tidak mau menjauhi apapun yang dilarangnya. Ahuwa mu'min? Nah, dia bukan mu'min. Iblis laknatullah alaih, makhluk yang kafir sekafir-kafirnya. Apakah dia tahu bahwa Allah penciptanya? Tahu. Yakin? Yakin. Tetapi kenapa dikatakan kafir? Ketika diperintahkan dengan satu perintah, menolak. Juhudan, menolak dengan juhud. Aku tidak mau. Sudah cukup. Dikatakan sebagai kafir. Ketika diperintahkan usjudu li Adam, maka semua malaikat sujud illa iblis. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Menolak dan sombong, dan kata Allah, dia minal kafirin, karena tidak mau tunduk pada Allah, bahkan sebaliknya menentang. Adapun ditanya man rabbuka, iblis tahu dengan seyakin-yakinnya, karena berhadapan dengan Allah, berbicara dengan Allah, dan ketika menentang Allah dengan mengatakan wa bi'izzatik, demi kemuliaanmu ya Allah. Tahu dia bahwa iblis tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki izzah. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Kalian berarti percayanya pada yang ini saja, tapi kalian enggak percaya pada yang lain. Tidak beriman karena enggak ada buktinya. Ini faedah penting dari Syekh Sa'di rahimahullah, bahwa al-iman yaqtadi fi'l al-awamir wa ijtinab an-nawahi, wa anna al-ma'murat min al-iman. Dan juga faedah berikutnya, bahwa yang diperintah oleh Allah merupakan keimanan. Atau dengan kata lain, bahwa amalan termasuk iman. Diperintahkan salat, maka salat itu iman. Diperintahkan puasa, maka puasa itu iman. Diperintahkan untuk sedekah, maka sedekah itu iman. Semua ini diperintahkan oleh Allah dari ibadah-ibadah, maka itu adalah iman. Wahada menunjukkan kebenaran madhab ahli sunnah yang menyatakan bahwa iman mencakup ucapan, keyakinan, dan perbuatan.
wa annal a'mal minal iman, dan bahwasanya amalan-amalan termasuk iman. Sehingga kalau amalan ibadahnya lebih lengkap, lebih sempurna, berarti imannya lebih lengkap, lebih sempurna. Bertambah amalan salehnya, bertambah imannya. Tetapi sebaliknya, kalau berkurang amalan salehnya, berarti berkurang imannya. Kalau berkurang, bahkan terjerumus dalam dosa-dosa, maka berkurang imannya. Dan itu dibahas dalam usul ahli sunnah, dibahas dalam prinsip-prinsip ahli sunnah, bahwasanya amalan-amalan termasuk iman. Mereka Yahudi mengamalkan perintah Allah yang ketiga, yaitu hendaklah menebus tawanan-tawanan. Maka itu dikatakan iman. Tu'minun bi ba'dil kitab. Tapi ketika mereka tidak melaksanakan perintah Allah untuk jangan menumpahkan darah, untuk jangan saling mengusir, maka dikatakan bahwa engkau tidak beriman pada sebagian yang lain. Tu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Qala, dikatakan wala yukhrij ba'dhum ba'dha wa idza wajada asiran minhum wajaba alaihim fida'uhu fa'amilu bil akhir wa taraku al awwal. Qala ta'ala fama jazaa man yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya. Maka apakah balasan yang pantas bagi mereka kalau bukan khizyun? Apa yang pantas buat mereka kalau bukan kehinaan, kerendahan di kehidupan dunia? Wa qad waqa'a dzalika fa akhzahum Allah, dan itu sudah terjadi. Allah hinakan mereka, khususnya Yahudi yang di Madinah. Qala Syekh Sa'di rahimahullah, sudah terjadi pada mereka. Sallata alaihim rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, faqatala man qatal wa sabba man sabba minhum wa ajla man ajla. Allah hinakan mereka semuanya. Sebagian mereka ada yang dibantai, sebagian mereka ada yang ditawan, dan sebagian mereka ada yang diusir. Siapa yang dibantai? Siapa yang dibunuh? Yahudi Bani Quraidah ketika berkhianat pada perang Ahzab, pada perang Khandaq. Maka Rasulullah SAW setelah dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala bijunudin lam tarauha, dengan tentara yang kalian tidak lihat, dengan angin yang kencang, dengan dingin dan seterusnya, maka mereka pontang-panting, mereka berlarian pulang ke negeri mereka. Maka Rasulullah SAW menyatakan, la yusalliyanna ahadukumul asra illa fi Bani Quraidah. Jangan kalian salat asar kecuali di benteng Bani Quraidah. Ketika akan melepaskan pakaian perangnya, Rasulullah SAW ditegur oleh Jibril. Belum selesai peperangan. Bani Quraidah, para pengkhianat. Maka Rasulullah SAW memerintahkan para sahabatnya, jangan salat asar kecuali di sana. Yang rajih adalah untuk bersegera ke sana. Maka berangkatlah mereka bersegera mengepung Bani Quraidah. Sampai terjadilah apa yang terjadi, dan dihukumi oleh Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu taala anhu, pisahkan laki dan perempuan. Maka mereka pun memisahkan diri, karena Sa'ad termasuk halifuhum. Mereka Yahudi Bani Quraidah bergabung dengan sukunya Sa'ad, sehingga pasti ringan hukumnya. Ternyata Sa'ad menghukumi dengan apa yang Allah turunkan min fawqi sab'i samawat. Setelah dipisahkan laki perempuan, berbicara pada laki-laki, pisahkan yang dewasa dan anak-anak. Maka dipisahkan. Dalam riwayat diperiksa kemaluan mereka, apakah sudah berbulu atau belum. Yang sudah berbulu pisahkan, yang belum termasuk anak-anak. Kemudian keputusan Sa'ad, laki-laki dewasa bunuh semua, sedangkan anak-anak dan perempuan menjadi tawanan. Maka Rasulullah SAW menyatakan, engkau wahai Sa'ad menghukumi dengan hukum yang Allah turunkan min fawqi sab'i samawat. Maka disembelih mereka satu persatu, dimasukkan ke parit. Akhzahumullah, Allah hinakan mereka. Fama jazaa'u man yaf'alu dzalika illa khizyun fil hayatid dunya. Wa sabba man sabba, ditawan siapa yang ditawan? Wanita dan anak-anaknya. Sedangkan ajla man ajla, diusir mereka yang diusir. Siapa? Suku
Banu Nadir, yang ketika mereka kurang ajar kepada seorang wanita muslimah, mengikat pakaian hijabnya ketika dia di pasar, kemudian ketika bangun terlepas hijabnya, maka ini adalah pelanggaran dari perjanjian untuk tidak saling mengganggu di Madinah. Maka Rasulullah kepung mereka, sampai kemudian mereka diusir semuanya, sebagaimana dikisahkan oleh Allah dalam surat Al-Hasyr. Kataba alaihimul jala. Jala itu adalah pengusiran. Telah dicatat oleh Allah, ditulis oleh Allah bahwa mereka harus keluar dan mereka diusir. Maka mereka keluar dengan hina. Yukhribuna buyutahum biaidihim. Mereka rusak rumah-rumah mereka sendiri dengan tangan-tangan mereka sendiri. Mereka rusak rumah mereka dengan tangan mereka sendiri. Kalau aku pergi, kalau kami pergi, enak kaum muslimin memakai rumah saya. Tidak bisa. Maka mereka rusak dulu. Capek apa enggak capek ngerusak? Mereka ngerusak rumah sendiri, dan sebagian mereka membawa segala macam. Pintunya dibawa, kusennya mereka gotong. Mereka bawa semua yang mereka bisa bawa. Ini juga kehinaan. Fama jazaa'u man yaf'alu dzalika illa khizyun fil hayati dunya. Kata Allah, fama jazaa', apakah balasan yang setimpal buat mereka? Man yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayati dunya, kecuali kehinaan dalam kehidupan dunia. Itu baru dunia. Wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyaddil adzab. Dan nanti di akhirat mereka akan dilemparkan, akan dikembalikan kepada sejelek-jelek adzab, sejelek-jelek siksaan. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Dan Allah tidak lalai. Allah tidak lalai atas apa yang kalian kerjakan. Allah tahu semua yang kalian kerjakan. Wa yaumil qiyamati yuradduna ila asyaddil adzab ay a'dhamahu, yani yang paling besarnya. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Dan Allah tidak lalai atas apa yang kalian perbuat. Tsumma akhbara subhanahu wa ta'ala anis sabab. Kemudian Allah kabarkan sebabnya. Kenapa kok mereka seperti itu? Yu'minuna bi ba'dil kitabi wa yakfuruna bi ba'd. Beriman pada sebagian kitab dan kufur pada sebagian yang lain. Akhbar subhanahu wa ta'ala anis sabab alladhi awjaba lahumul kufur. Apa sebab mereka sampai berbuat kekufuran kepada sebagian kitab, mengingkari sebagian kitab, wal iman bi ba'd, dan beriman pada sebagian yang lain? Allah katakan, ulaika alladzina ishtarau hayatad dunya bil akhirah. Mereka membeli kehidupan dunia dengan akhirat. Membeli kehidupan dunia dengan mengorbankan akhiratnya. Membeli keuntungan-keuntungan dunia dengan mengorbankan agamanya. Itu Yahud, Bani Israel. Tawahamu annahum illam yu'inu hulafa'ahum hasala lahum 'ar. Mereka berpikiran, tapi disebut oleh Syekh Sa'di dengan waham. Waham itu serendah-rendah ilmu dan tidak bisa dikatakan ilmu. Karena ilmu tingkatan yang pertama ilmu yaqin, ainal yaqin, yang melihat sendiri. Yang di bawahnya adalah ghalabatud dhann, prasangka yang rajih, itu juga ilmu. Di bawahnya lagi syak, ini sudah tidak bisa dikatakan ilmu. Dikatakan syak, dikatakan raib, fi raibihim yataraddadun, dalam keraguan. Kalau yang tadi dua keyakinan, dan yang kedua ghalabatud dhann, itu ilmu. Tapi kalau sudah syak, bukan ilmu. Wa inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a adalah dhann yang bermakna syak. Di bawah syak adalah yang kemungkinan salahnya lebih besar daripada kemungkinan benarnya, dan itu yang dikatakan waham, lebih rendah lagi. Syak saja sudah tidak dikatakan ilmu, apalagi waham. Waham itu ada kemungkinan benar, kemungkinan salah, tetapi kemungkinan salahnya lebih besar, kemungkinan benarnya sangat kecilnya. Berarti kebalikannya ghalabatud dhann.
Ghalabatul dzan kemungkinan besarnya adalah benar. Al-syak seimbang antara kemungkinan benar kemungkinan salah. Tetapi waham adalah yang di bawah 50% kemungkinan benarnya. Sangat kecil kemungkinan benarnya. Dan mereka, kata Syekh, dengan kalimat tawahhamu annahum illam yu'inu hulafa'ahum hasala lahum 'ar. Mereka berpikir dengan salah, kalau mereka tidak membantu saudaranya, tidak membantu halifnya, suku yang bergabung dengannya, maka akan tertimpa rasa malu, akan tertimpa kehinaan, kerendahan, akan tertimpa aib, nggak pantas. Atau bahasa kita, nggak enak sama mereka. Kita saling bantu membantu, ketika perang kita nggak nolong. Padahal kalau dia sampaikan hukum Taurat, justru mereka berwibawa. Oh, kami ma'syarul Yahud, berpegang dengan Taurat, kami nggak akan berperang melawan Yahudi. Karena mereka dibantu dengan Yahudi sebenarnya. Maka mereka Aus dan Khazraj berperang sendiri, Yahudi nggak ikut. Dan itu terhormat. Barakallahu fikum. Tetapi mereka berpikir dengan waham, dengan salah, bahwasanya kalau mereka tidak membantu saudaranya, hasala lahum 'ar, mereka akan mendapatkan aib, rasa malu. Fakhtarun nar 'alal 'ar. Akhirnya mereka memilih nar daripada 'ar. Apa nar? Api neraka. Apa 'ar? Malu. Daripada malu sama suku Aus dan Khazraj, lebih baik neraka, enggak apa-apa. Kan begitu maknanya. Kenapa? Karena malunya pada manusia kemudian melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Bani Quraidah karena malu pada Aus, mereka melanggar perintah Allah. Bani Qainuqa dan Bani Nadir karena malu sama suku Khazraj, mereka melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, bahkan menentangnya. Apa maknanya? Maknanya mereka lebih memilih untuk menentang Allah daripada menentang halifnya. Lebih memilih menentang Allah daripada menentang suku yang mereka bergabung bersamanya. Fahadha ikhtaral an-nar 'alal 'ar. Lebih memilih neraka daripada malu. Enggak sebanding. Urusan malu urusannya dengan manusia, sedangkan nar urusannya dengan azab Allah yang sangat dahsyat, yang enggak bisa dibandingkan dengan apapun yang ada di dunia ini. Falihadza qal, oleh karena itu Allah katakan fala yukhaffafu anhumul adzab. Fala yukhaffaf, maka enggak akan diringankan azab mereka. Bal huwa baqin ala shiddatihi, bahkan neraka akan terus menerus dahsyat, tidak berkurang, tidak ada berhentinya, tidak ada liburnya, tidak ada istirahatnya. Pada hari tertentu istirahat, tidak diadab, akan terus menerus diadab. La yukhaffafu anhum, la yasul lahum rahah, tidak pernah ada istirahatnya. Biwaqtin minal awqat, di waktu apapun tidak ada. Walahum yunsarun, dan mereka tidak akan ditolong, tidak akan ada yang mampu menolongnya. Ayadfa anhum makruh, tidak akan ada yang bisa menolak kejelekan-kejelekan tersebut. Demikian ya khairin azakumullah. Allah Subhanahu wa taala mengancam mereka yang lebih mementingkan dunia daripada akhirat. Lebih mementingkan urusan enggak enak. Malu sama tetangga, malu sama fulan, malu sama masyarakat, kemudian melanggar perintah Allah. Kalau melanggar Quran dan Sunnah, terkena pula. Masih ingat ucapan Syekhul Islam rahimahullah bahwa Allah memperingati atau memperingatkan Yahudi dan menyebutkan kejelekan-kejelekan mereka di dalam Al-Quran, dalam kitabnya kaum muslimin. Untuk apa? Agar kaum muslimin mengambil pelajaran, agar jangan seperti Yahud. Maka akan ditimpakan oleh Allah hukum yang sama. Kalau hanya karena manusia kita meninggalkan ayat Al-Quran, hanya karena malu pada satu suku, satu kaum, kemudian kamu menentang agama, akan ditimpa khizyun fil hayatid dunya, akan ditimpa kehinaan. Orang yang tidak memiliki prinsip direndahkan, sedangkan orang yang memiliki prinsip berwibawa. Dan itu sudah terjadi di masyarakat. Silahkan lihat. Mereka-mereka yang konsekuen dengan prinsipnya terhormat.
Tetapi mereka yang tidak memiliki prinsip, kalau dibutuhkan ke sana, ya ke sana. Kalau dibutuhkan ke sini, ya ke sini. Kalau ternyata yang diperlukan adalah ke depan, dia maju. Kalau dibutuhkan ke belakang, dia mundur. Kalau ternyata dia mengikuti arah angin, kalau dia mengikuti arah angin, maka dia akan berakhir dengan kehinaan. Pokoknya anginnya ke kanan, dia ikut ke kanan. Anginnya ke kiri, dia ikut ke kiri. Ini tidak berwibawa sama sekali. Ketika dibicarakan oleh tokoh-tokoh masyarakat, bagaimana sih fulan? Gampang itu mah. Gampang, mereka ngikut saja. Rendah. Tetapi ketika ada orang yang memiliki prinsip, mereka akan perhitungkan. Sebentar, ini orang memiliki prinsip. Kita harus bicara baik-baik dan harus hati-hati, terhormat, berwibawa. Oleh kawan dan lawan. Oleh kawan dan lawan. Siapa yang dihinakan di masa Rasulullah SAW ketika terjadi pergolakan dakwah Islam dengan syirik, dengan Yahudi? Siapa yang paling dihinakan? Oleh kawan dan lawan. Man? Munafik. Munafik. Karena mudabdabina baina dzalika la ilaha ulai wa la ilaha ula. Kesini mengatakan beriman, kesana juga mengatakan ini ma'akum. Kepada kaum muslimin menyatakan ini ma'akum, kepada musyrikin juga mengatakan ini ma'akum. Orang-orang kafirnya enggak suka. Anta munafik. Digitukan oleh orang kafir. Engkau ini munafik. Enggak disukai. Fama jazaa'u man yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayati dunya. Tidaklah melakukan yang demikian dari kalian, apa balasannya? Tidak lain kecuali khizyun fil hayati dunya. Wa qala ta'ala, kemudian Allah berfirman pada ayat berikutnya, wa laqad atayna Musal kitaba wa qaffayna min ba'dihi birrusul wa atayna Isa ibn Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu biruhil qudus afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. Dan sungguh kami telah datangkan kepada Musa Alkitab, yakni Taurat. Wa qaffayna min ba'dihi birrusul, dan kami ikutkan di belakangnya setelah beliau, kami ikutkan rasul-rasul di belakangnya. Wa atayna Isa ibn Maryam al-bayyinat, dan kami berikan pula pada Isa ibn Maryam al-bayyinat, dari kitab Injil. Wa ayyadnahu bi ruhil qudus, dan kami dukung dia dengan Ruhul Qudus, yakni dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Ruhul Qudus, dan para mufassirun menafsirkannya Jibril alaihi salam, didukung oleh Jibril. Wa qila innahul iman, ada pula yang berpendapat bahwa itu adalah iman, alladzi yu'ayyidullah ibadahu bihi, yang Allah mendukung hamba-hambanya yang mukmin dengannya. Afa kullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum mustakbartum, apakah setiap datang pada kalian rasul, kalau tidak cocok dengan hawa nafsu kalian, kemudian kalian tolak dengan sombong, sebagian kalian dustakan dan sebagian kalian bunuh. Ini yang berikutnya lagi, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kejelekan para ahlul kitab, bahwa mereka didatangi berbagai macam rasul, rasul demi rasul, dan ini kenikmatan Allah atas mereka yang Allah berikan pada mereka. Tetapi mereka bukannya bersyukur, mereka justru kufur nikmat. Mereka melihat kalau tidak cocok dengan hawa nafsu mereka, mereka akan tolak. Imma dengan penentangan, sebagaimana apa yang mereka lakukan pada Musa alaihissalam, atau dengan dibunuh, seperti apa yang mereka lakukan pada nabi-nabi yang lain, dan juga upaya mereka untuk membunuh Nabi Isa alaihissalam, tapi tidak berhasil. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahu. Mereka tidak berhasil membunuhnya, bahkan mereka tidak menyalibnya, tetapi Allah jadikan orang itu serupa dengan Isa alaihissalam.
Bal rafa'ahu Allah. Bahkan Allah angkat Isa alaihissalam dalam keadaan hidup. Ini termasuk mukjizat yang Allah berikan sebagai kemuliaan pada Isa alaihissalam. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Dan ini kita akan bahas kembali insyaallah pada kajian berikutnya باذنillah taala. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.